Sehingga orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir dhimmi, ada orang kafir harbi. Orang kafir dhimmi itu orang kafir yang tidak memerangi Islam. Dia nggak Islam, tapi nurut sama Islam, nggak memerangi. Itu namanya dhimmi. Saking spesialnya ini orang kafir dhimmi, sampai Nabi Muhammad SAW mensabdakan, barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, dia sudah menggangguku. Coba bayangkan. Nabi nggak menyebutkan dosa. Yang ganggu orang kafir dhimmi dosanya seperti ini, akan disiksa seperti ini. Enggak. Yang ganggu orang kafir dhimmi ganggu saya, kata Nabi. Sehingga ini orang kafir tidak boleh kita dolimi. Terjadi banjir, ya. Ada orang kafir punya elektronik, diambil semuanya. Tidak boleh itu. Ingat, kalau bukan milik kita tidak boleh dimiliki. Sehingga yang diperangi Nabi ini siapa? Orang yang memerangi Islam. Tapi lihat dalam hadis ini, Nabi tidak akan memerangi mereka kalau mereka sudah tunduk. Jadi Nabi memerangi mereka ini agar apa? Agar masuk Islam. Jadi Nabi itu sebetulnya sangat luar biasa. Jadi Nabi memerangi orang itu yang tidak mau masuk Islam. Tapi kalau dia sudah menyerah, Nabi nggak bakal memerangi mereka. Dalam beberapa peperangan, bagaimana waktu dalam perang apa itu? Dalam perang Fathul Mekah, bagaimana tatkala orang-orang kafir sudah menyerah, Nabi nggak perangi. Kecuali seperti Ustadz Mufid kemarin cerita perang Hunain, waktu mereka merangi, diperangi sama Nabi. Dan Nabi SAW ini akan menjaga mereka kalau mereka sudah masuk Islam. Jadi orang kafir harbi yang memerangi tidak akan diperangi oleh Nabi kalau mereka sudah menyerah atau masuk Islam, akan dijaga. Dan Nabi mengatakan tidak boleh orang kafir itu diambil hartanya, atau orang muslim sekaligus diambil hartanya, tidak boleh, kecuali atas hak Islam. Jadi arti hak Islamnya apa? Kisos. Makanya di Mekah, Madinah nih biasanya setiap hari Jumat, badal Jumat. Badal Jumat itu setelah sholat Jumat itu biasanya ada kisos. Orang mencuri dipotong tangan kanannya. Kemudian naudzubillah orang berzina, ya kalau dia sudah menikah dirajam, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali. Itu kisos namanya, hak Islam. Ustaz kok apa galak banget sih, garang banget? Bukan. Inna fil kisosi lahayatul ulil albab. Kisos itu ada perenungan. Kisos itu ada pelajaran. Coba Bapak Ibu ingat. Di salah satu negara, jangan disebutkan negaranya. Salah satu negara itu banyak korupsi. Tapi kadang-kadang korupsi masuk TV, bangga senyum-senyum, selfie-selfie lagi. Saya lihat. Kenapa? Karena kisosnya tidak ada. Coba kalau seandainya orang yang korupsi itu dikisos, nyuri, potong tangannya. Bakal selfie? Tidak, anda bakal selfie, kesakitan. Hilang tangannya. Kalau mencuri, tangan kanan dipotong. Mencuri lagi, kaki kiri. Mencuri lagi, tangan kiri. Mencuri lagi, kaki kanan. Ayo, mau selfie gimana? Hilang semuanya. Makanya ada kehidupan. Makanya kalau ini diterapkan luar biasa. Cuma negara Indonesia, khususnya bukan negara Islam. Tapi kita doakan mudah-mudahan korupsi cepat taubat insyaallah. Baik. Wa hisabum ala Allah Ta'ala, hisabnya itu dari Allah. Jadi potong tangan itu kan di dalam Al-Quran ada. Kemudian rojam, atau rojam Mbak Bu? Rojam itu adalah orang yang dia sudah menikah tapi berzina. Itu dia dirajam. Dirajam itu orangnya itu dimasukkan ke tanah. Yang disisakan cuma kepalanya aja. Kepalanya aja disisakan. Kemudian dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Tapi syarat batunya itu tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar langsung mati, bluk, langsung mati, jangan. Kalau terlalu kecil nyiksa, matinya lama. Jadi yang sedang-sedang dilempar, itu rojam. Sehingga orang kalau tahu ini dia nggak bakal berzina. Nah sekarang kadang-kadang naudzubillah di salah satu negara malah kadang-kadang tempat berzinaan itu ada yang jaga. Ada satpamnya, ada security-nya. Polisi mau masuk dilarang, kan aneh ini. Nah ini arti wa hisabum ala Allah Ta'ala. Al-hadits tasi, hadis ke-9. An-nahyu an kasrati soal. Larangan tentang banyak tanya. Banyak tanya ntar kita bahas ya. Ibu yang nanya jangan khawatir. Berarti nggak boleh tanya. Boleh. An Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Tidaklah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian, fajtanibuh maka kalian jauhi. Wa ma amartakum bihi, dan tidak aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, faf'alu minhu.